Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalil Muslim Maulana dengan NIM akhiran 041. Di sini saya berperan sebagai pihak bank. Nama saya Muhammad Tariq Aziz dengan NIM akhiran 039 berperan sebagai pengacara bank. Nama saya Muhammad Yoga Bobir Mansar, NIM akhiran 0035 yang berperan sebagai mediator. Saya Ahmad Daniel Maulana Maghribi dengan akhiran NIM 192. Saya berperan sebagai pengamat. Saya Muhammad Rafa Jauhari, saya berperan sebagai korban atau nasabah. Saya Adi Maulana dengan akhiran NIM 066 dan saya berperan sebagai advokat nasabah. Langsung saja saya sebagai mediator akan membuka mediasi pada siang hari ini dengan ada beberapa pihak yang terkait mengenai masalah perbankan yang dimana dari kronologi tersebut akan dijelaskan oleh pihak yang terkait yaitu nasabah. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kronologi permasalahan kemarin pada tanggal 9 Desember 2025 kemarin saya mengunjungi bank BRI. Kemudian sekarang pada tanggal 10 Desember saya lihat lagi atau saya cek kembali isi ATM saya itu hilang semua sebanyak 100 miliar. Itu untuk kronologi permasalahannya. Baik, dari pihak nasabah sudah sangat jelas penjelasannya. Sekarang saya akan mendengarkan dari pihak bank. Monggo. Untuk Mas Jawar, kami dari pihak bank kami memohon maaf atas kejadian ini dan kami memerlukan waktu untuk investigasi lebih lanjut. Kalau memang ada indikasi kejahatan seperti cyber atau fraud, kami akan menelaah kembali. Namun sistem bank juga punya prosedur keamanan sehingga belum bisa menjamin penggantian dana secara otomatis. Baik, saya sebagai mediator, saya sarankan jadi kita di sini itu duduk terlebih dahulu bersama nasabah, pihak-pihak bank dan penasihat hukum untuk mengevaluasi kronologi, terus bukti-bukti dan kemungkinan penyelesaian secara damai sebelum mengambil langkah jalur hukum. Baik, untuk buktinya saya punya, yaitu berupa screenshot dari HP. Mungkin ini bisa dilihat untuk mediator, untuk nasabah. Ya. Baik, bukti dari pihak nasabah sudah tertera dengan jelas. Apakah dari pihak bank ada bukti lain untuk mengelak pihak nasabah? Untuk bukti yang sudah diajukan oleh nasabah sendiri memang sudah benar, akan tapi mungkin dari pihak bank akan menelaah kembali terkait kasus yang dialami oleh pihak nasabah. Baik dari pengacara ataupun dari advokat nasabah ataupun dari pengacara bank, apakah ada? Baik, jadi dari advokatnya pihak nasabah yaitu kalau memang ada dana yang hilang tanpa persetujuan nasabah itu punya hak untuk meminta pengembalian dan ada momentum kuat bagi bank untuk bertanggung jawab, terutama bila ada celah keamanan atau kelalaian dari bank tersebut. Nah, di sini juga banyak korban penipuan online di Indonesia melapor kehilangan lewat social engineering. Baik, dari advokat nasabah sudah sangat jelas. Apakah dari pengacara bank? Ya, seperti ini. Mungkin buat masnya, setelah ini kami dari pihak bank itu akan melakukan audit internal terlebih dahulu sebelum nanti dicek apakah memang uang ini raib secara tiba-tiba atau ada transaksi dari pihak nasabah sendiri. Nanti jika memang uangnya raib dari kelalaian bank, tentu akan ada kompensasi yang diberikan
terkait masalah tersebut. Seperti itu. Baik, cukup jelas dari pengacara bank ataupun dari advokat nasabah. Dari pengamat hukum sendiri bagaimana mengenai pengacara dan Nah, saya sebagai pengamat, saya mengamati dalam kasus serangan cyber ini terhadap pihak bank ataupun fraud system, jalur penyelesaian bisa melalui mediasi atau negosiasi. Nah, agar cepat, efisien dan tidak memerlukan waktu yang lama seperti perkara pengadilan. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, pihak nasabah itu bisa menggunakan jalur hukum atau arbitrase. Ya, tergantung klausul dalam perjanjian. baik, bisa sangat jelas dari pihak yang terkait, dari nasabah ataupun dari pihak perbankan, dari pihak advokat nasabah, juga dari pengacara perbankan sudah sangat jelas. Jadi apakah si nasabah siap menyerahkan semua bukti dari mutasi ataupun rekening, kronologi, terus kapan saldo itu pun hilang, terus apa ada SMS ataupun link dari SMS tersebut yang mencurigakan. Nah, itu sangat penting sekali untuk audit dan negosiasi. Ya, baik. Untuk buktinya sendiri akan saya tunjukkan kembali, yaitu berupa screenshot nominal yang ada di rekening kami, yaitu berupa 0 rupiah, yang mana kemarin itu ada transaksi sebesar 100 juta rupiah ini. Ya. Nah, ini. Baik, bukti dari nasabah sudah sangat jelas. Apakah dari pihak bank? Ya, kami dari pihak bank selaku perwakilan dari pihak bank, mungkin untuk lebih lanjutnya akan menyelidiki ya terkait terkait bukti kesalahan atau sistem atau fraud dari pihak luar, dan kami akan usahakan untuk pengembalian dana kepada nasabah jikalau terbukti nanti itu memang kelalaian dari pihak bank sendiri, dengan syarat mediasi ini bisa diharapkan memperoleh litigasi dengan benar gitu, tanpa membawanya ke jalur pengadilan. Baik, dari advokat gimana? Tambahan ini dari advokat nasabah. Jadi bila bank menolak tanpa dasar kuat, itu kita bisa mengajukan ke mediasi resmi, atau bila ada klausul arbitrase dalam perjanjian, jalur arbitrase bisa dipertimbangkan. Sangat Seperti jelas, itu. sangat jelas dari advokat. Dari pengamat gimana mengenai advokat? Jadi tapi ini penting ya, penting diingat untuk banyak kasus penipuan online dan istilahnya itu social engineering di Indonesia, sehingga nasabah juga harus cermat menjaga data pribadi. Bank regulator pun didesak memperkuat sistem keamanan. Jadi gitu. Baik, saya sarankan dari mediator, kami menyarankan kita menjadwalkan jadwal resmi di minggu depan ataupun di bulan depan. Yang penting jangan lebih dari sebulan ya. Bank akan audit, terus nasabah juga menyiapkan bukti-bukti lagi yang banyak. Terus kita cari kesepakatan bersama mengenai masalah-masalah dari nasabah kepada perbankan, bisa mengenai dengan pengembalian sebagian ataupun penuh, dengan plus transparansi dari pihak perbankan. Bagaimana pihak nasabah? Baik, terima kasih. Saya berharap keadilan yang bisa ditegakkan dan kasus seperti ini bisa dibuat untuk pelajaran bagi kita semua. Baik, dari pihak bank. Baik, kami menghargai itikat baik dari pihak nasabah sendiri, dan kami akan melakukan tinjauan kembali atau investigasi kembali dan melakukan tanggung jawab kami jikalau terbukti ada kekeliruan internal. Baik, sudah sangat jelas dari pihak nasabah maupun pihak perbankan. Kami mengambil kesimpulan dari pengamat, bagaimana pengamat mengenai kasus seperti ini. Jadi bisa disimpulkan ya, saya mengamati kasus ini seperti menunjukkan bahwa sistem perbankan dan regulasi itu perlu terus diperbaiki agar konsumen terlindungi dan jalur
non litigasi itu seperti mediasi sangat relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jadi gitu. Baik, dan sangat jelas dari pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan ini. Saya selaku mediator mengucapkan terima kasih banyak dari pihak yang terkait mengenai penjelasan perbankan, masalah perbankan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.